Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mustika Widowati, SEMSI, selaku dosen pembimbing Seminar Pemasaran Bank Syariah. Dan yang saya sayangi teman-teman semua kelas 4 PSA dan juga semua teman-teman yang menyaksikan video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Dini Ayu Ardiani, biasa dipanggil Dini. Saya nomor presensi 9 dari Prodi Perbankan Syariah Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pemasaran saya yang berjudul Analisis Pengaruh Digital Marketing, Nilai yang Dirasakan, dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah pada Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Pada kali ini ada 4 poin pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu latar belakang yang berisi fenomena bisnis dan masalah penelitian. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah yang yaitu pembatasan pertanyaan yang akan diteliti dalam menguraikan masalah penelitian. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara variabel dependen dan juga terhadap variabel independen. Kemudian yang terakhir ada manfaat penelitian yang nantinya manfaat ini menjelaskan manfaat bagi perusahaan dan juga manfaat praktis. Pokok pembahasan yang pertama kali ini yaitu mengenai latar belakang penelitian ini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, meskipun kondisi pandemi COVID-19, aset perbankan syariah diketahui naik pada semester 1 2020 mencapai 545,39 triliun atau tumbuh sebesar 9,22% secara year on year. Nah, untuk pembiayaan yang telah disalurkan juga naik sebesar 377,53 triliun atau tumbuh sebesar 10,13%. Dengan didukung pertumbuhan dana pihak ketiga yang yaitu 430,21 triliun atau tumbuh sebesar 8,99%. Nah, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas nasabah masih menyimpan dananya dan melakukan transaksi terkait produk jasa di perbankan syariah. Nah, market share perbankan syariah pada Juni 2020 itu mencapai 6,18%. Hal ini tentunya mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya per Juni 2019 sebesar 5,95%. Dengan rincian, Bank Umum Syariah memiliki market share 65,33% dan 32,17% itu unit usaha syariah dan 2,50% itu bank pembiayaan rakyat syariah. Walaupun market share perbankan syariah itu meningkat, namun industri keuangan syariah itu masih jauh tertinggal dengan keuangan konvensional. Kemudian, perbankan syariah di Kota Semarang itu diketahui tumbuh sebesar 10% per 2018. Ketua Asbisindo Semarang mengungkapkan di Semarang sudah terdapat 13 bank syariah dan diperkirakan akan terus tumbuh seiring bertambahnya jumlah generasi milenial yang semakin menanti transaksi berakad syariah. Hal ini dilansir dari bisnis.com. Kemudian berdasarkan data BPS Kota Semarang tahun 2020, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.800.000 sekian jiwa, dengan jumlah penduduk muslim di Kota Semarang sejumlah 1.500.000 sekian jiwa. Aset PT Bank Syariah Mandiri pada akhir triwulan 1 2020 sebesar 114,75 triliun. PT Syariah Region 5 yang wilayah prioritinya di Semarang, Kota Semarang, hingga April 2020 memiliki lebih dari 766.000 jumlah nasabah, didukung oleh ketersediaan lebih dari 1.600 ATM Mandiri Syariah dan juga ATM Mandiri konvensional serta jaringan ATM lainnya. Selain itu, BSM juga terus meningkatkan layanan transformasi digital seperti mobile banking, net banking yang dapat mempermudahkan nasabah bertransaksi tanpa harus ke ATM. Pembahasan berikutnya terkait masalah dalam penelitian. Masalah dalam penelitian ini
dilihat dari perbandingan antara jumlah nasabah dengan statistik jumlah penduduk di Kota Semarang, mengindikasikan bahwa pertambahan nasabah harus ditingkatkan potensinya, karena baru sebesar 42% penduduk Kota Semarang merupakan nasabah dari Bank Syariah Mandiri. Dalam meningkatkan pelayanan dan menjaga loyalitas nasabah, di era pandemi COVID-19, Bank Syariah Mandiri menyediakan layanan buka rekening online melalui hashtag di rumah aja. Melalui fitur yang pertama dimiliki oleh Bank Syariah di Indonesia, yaitu Mandiri Syariah Mobile, nasabah dapat dengan mudah membuka rekening dari rumah tanpa takut penularan COVID-19. Dan tentunya hal ini menghemat biaya yang kita keluarkan untuk pembukaan rekening. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas nasabah pada perusahaan perbankan syariah saat ini. Salah satunya yaitu variabel digital marketing, yang merupakan salah satu faktor yang menentukan loyalitas nasabah. Menurut Lucian Toro, DKK, pada tahun 2018, mengatakan bahwa pemasaran digital adalah aktivitas pemasaran yang mencakup branding yang menggunakan beberapa media yang berbasis internet atau jejaring sosial. Seperti halnya ada blog, website, kemudian email, dan AdWords. Dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak perusahaan keuangan di Indonesia yang mengeluarkan layanan digital banking, baik itu internet banking maupun mobile banking. Karena industri perbankan harus semakin gencar melakukan pengembangan teknologi digital untuk menggait calon nasabah baru, terutama generasi milenial atau kalangan modern yang saat ini sangat menggemari transaksi yang berakadkan syariah. Kemudian variabel kedua yang mempengaruhi loyalitas adalah nilai yang dirasakan atau yang biasa disebut dengan customer perceived value, yaitu hasil atau manfaat yang diterima oleh konsumen sebagai hasil dari produksi produsen. Nah, konsep variabel ini mengacu pada evaluasi konsumen terhadap apa yang adil, benar, atau pantas terhadap biaya yang dikeluarkan konsumen terhadap apa yang mereka dapat. Kemudian, menurut Zhu et al. 2017, indikator perceived value yaitu efisien, kualitas, ekonomis, menyenangkan, dan pujian. Hal ini sangat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang ketiga, yaitu ada variabel kepercayaan. Menurut Mowen and Minor dalam Sangaji dan Sophia 2013 halaman 21 menjelaskan kepercayaan konsumen sebagai pengetahuan yang dimiliki konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Nah, menurut Chowdhury dan Halbrook 2001, indikator untuk mengukur brand trust atau kepercayaan terhadap merek yaitu trust sendiri, kepercayaan, kemudian rally, dapat diandalkan, honest atau jujur, dan safe atau keamanan. Nah, berdasarkan fenomena dan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka saya selaku penulis dapat merumuskan masalah yang akan saya teliti dalam proposal ini nanti, yaitu untuk membuktikan pengaruh digital marketing, nilai yang dirasakan, dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digital marketing, nilai yang dirasakan, dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah dalam menggunakan produk dan jasa. Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan di atas, maka saya dapat merumuskan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana signifikansi pengaruh digital marketing, nilai yang dirasakan, dan kepercayaan secara simultan terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Yang kedua, bagaimana signifikansi pengaruh digital marketing secara parsial terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Yang ketiga, bagaimana signifikansi pengaruh nilai yang dirasakan secara parsial
terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Dan yang terakhir, bagaimana signifikansi pengaruh kepercayaan secara parsial terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi, nah, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk menganalisis signifikansi pengaruh digital marketing, nilai yang dirasakan, dan kepercayaan secara simultan terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Yang kedua, untuk menganalisis signifikansi pengaruh digital marketing secara parsial terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Yang ketiga, untuk menganalisis signifikansi pengaruh nilai yang dirasakan secara parsial terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Dan yang keempat, untuk menganalisis signifikansi pengaruh kepercayaan secara parsial terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Sampai pada sesi yang terakhir, yaitu mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis penelitian ini itu diharapkan nanti bisa menjadi wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah, khususnya terkait penggunaan digital banking, kemudian nilai yang dirasakan nasabah, dan juga kepercayaan terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Kemudian manfaat praktis yang pertama itu bagi penulis sendiri. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana implementasi pengetahuan penulis terkait digital banking, nilai yang dirasakan, dan juga kepercayaan terhadap loyalitas nasabah. Kemudian yang berikutnya, bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan penelitian ini atau melanjutkan penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah Bank Syariah. Kemudian manfaat praktis bagi perusahaan, yaitu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penentuan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan produk-produk di Bank Syariah, khususnya untuk meningkatkan loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri. Sekian presentasi dari saya. Bila saya pribadi memiliki salah dalam tutur dan perilaku atau penyampaian materi yang masih kurang dan belum baik, saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.